Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Berjumpa lagi dengan saya Muklis. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait info GTK 2024 semester 2 atau periode Juli Desember tahun 2024. Bahwasannya itu sudah rilis ya, walaupun masih dalam tahap uji coba validasi. Oke, langsung saja kita ke informasinya. Kita buka dulu info GTK-nya. Bapak Ibu silakan dibuka browsernya, silakan menggunakan browser apa saja, kemudian ketikkan info.gtk.kemdikbud.go.id, kemudian tekan enter. Kemudian silakan login menggunakan akun PTK-nya masing-masing, kemudian setelah itu masukkan kode pengamannya. Kemudian kita klik masuk. Oke, setelah itu Bapak Ibu scroll. Nah, di sini status validasinya masih belum valid ya, karena di sini masih menunggu hasil proses validasi karena baru terbit ya. Jadi masih proses validasi. Nah, kita bisa lihat di sini saya tingkat terakhir itu di tanggal 4 yang dibaca ya, dibaca oleh sistem tanggal 4 bulan Agustus. Kemudian yang sudah diproses itu sampai dengan tanggal 25 bulan 8 ya, proses validasinya. Nah, kita bisa cek bahwasanya di sini data untuk PTK saya, untuk NPTK itu valid. Kemudian untuk kepegawaian juga valid. Beban mengajar alhamdulillah di sini sudah terbaca ya, JJM-nya 24 dan JJM linear 24, jadi sudah aman ya, sudah valid. Nah, jika seandainya Bapak Ibu belum valid, silakan cek di bagian rombongan belajar ya, nanti kita scroll ke bawah. Nah, usia ini juga sudah valid, tidak ada kendala. Keaktifan PTK juga sudah valid. Nah, untuk kelulusan sertifikasi ini juga valid. Nah, jadi validitas datanya ini semua sudah valid ya. Tinggal format pembayaran di sini statusnya belum, karena memang belum terbit untuk SKTP-nya. Jadi walaupun masih proses uji coba, untuk PTK saya ini alhamdulillah semuanya sudah valid harusnya. Jadi tinggal menunggu proses saja sampai nanti SKTP-nya diterbitkan ya. Jadi saya tidak perlu ada perbaikan karena sudah valid semua. Nah, bagi rekan-rekan, di sini juga ya kelengkapan datanya sudah lengkap, jadi tidak ada masalah ya. Tidak ada di sini masalahnya hanya tidak valid saja ya, yaitu menunggu proses validasi. Nah, bagi rekan-rekan yang biasanya terkendala di bagian beban mengajar, ini silahkan cek di bagian ini ya, lain-lain, yaitu di rombongan belajar. Nah, di sini bisa dilihat untuk guru saya ini, untuk jumlah siswanya sudah terbaca, dan kemudian di sini di Dapodik sudah sesuai ya, 24 jam, kurikulum juga sudah 24 jam, dan linear juga 24 jam. Jadi tidak ada kendala untuk guru saya ini, jadi aman. Nah, bagi rekan-rekan yang masih ini terutama untuk kepala sekolah ya, beban mengajarnya itu masih belum valid ya, belum terbaca untuk jam tugas tambahannya. Jadi jika kepala sekolah hanya 24 jam dari tugas tambahan, di sini masih statusnya masih seperti ini ya. Masih statusnya belum valid. Ini kepala sekolah saya. Dia hanya terbaca di sini 6 jam, yaitu yang terkait mapel P5, tapi tidak linear ya dengan serdik-serdik. Jadi ini masih belum valid untuk beban mengajarnya. Nah, untuk tugas tambahannya itu juga masih belum terbaca ya. Untuk kepala sekolah saya sudah cek untuk 3 kepala sekolah yang sudah sertifikasi yang saya kelola Davodiknya, dan saya cek itu semuanya sama, yaitu beban mengajarnya untuk tugas tambahan belum terbaca. Jadi untuk kepala sekolah biasanya itu terakhir ya untuk proses validasinya, karena tugas tambahan itu nanti diceknya itu terakhir. Jadi kepala sekolah harap bersabar, tidak perlu mengejar operatornya untuk lakukan perbaikan data, karena di sini sudah valid semua status datanya ya, hanya beban mengajarnya yaitu tugas tambahannya belum terbaca. Nah, terkait tugas tambahan, pastikan saja di PTK Datadik itu sudah 24 jam. Jadi Bapak Ibu silahkan dibuka PTK Datadik, ketik saja ptk.datadik kemdikbud.go.id, kemudian tekan enter. Setelah itu login menggunakan akun PTK-nya ya, atau akun kepala sekolahnya. Kemudian masuk. Nah, pastikan di bagian tugas tambahannya itu sudah 24 jam. Kita tunggu. Nah, di bagian tugas ini lihat saja sini sudah 24 jam. Jika sudah 24 jam itu tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah.
Jadi nanti di info GTK-nya tinggal menunggu proses saja, harusnya sudah valid karena seperti tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu ya untuk kepala sekolah. Memang ketika info GTK langsung info GTK rilis itu nggak langsung valid bagaimana guru. Tapi walaupun demikian biasanya kepala sekolah bisa duluan cair untuk tunjangan profesinya. Nah, jika PTK-nya yang bermasalah ya di bagian beban mengajar, cek di bagian rombel tadi seperti yang saya sampaikan. Cek bagian rombelnya apakah sudah terbaca untuk rombelnya ini ya. Biasanya yang untuk guru PAUD rata-rata ya, untuk guru TK yang jadi permasalahan sering di bagian mapel wajibnya ya. Di sini bukan mapel wajib tapi mapel tambahan, sehingga dia tidak linear karena untuk mapel tambahan itu tidak dihitung untuk sertifikasi ya. Jadi dia harus mapel wajib ya. Bukan mapel wajib tambahan tapi harus mapel wajib kalau untuk guru TK. Nah, untuk guru jenjang yang lain kurang lebih sama, harus sesuai dengan serdiknya. Jadi silahkan dicek nanti di bagian rombelnya apakah sudah sesuai semua. Nah, kemudian juga terkait biasanya itu nanti jumlah siswanya itu belum terbaca. Nah, jika belum terbaca, silahkan nanti dicek apa permasalahannya, apakah pembagian rombelnya itu sudah sesuai ya. Misalkan dia paralel misalkan kelompok A ada dua rombel. Nah, pastikan itu sudah memenuhi persyaratan ya. Jika lebih untuk jenjang PAUD, jika lebih dari 15 siswa, misalkan 17, itu bisa dibagi dua. Nah, untuk jenjang SD lebih dari 28 ya, SMP 32, SMA 36. Nah, itu pastikan seperti itu ya, pembagian rombelnya aja harus sesuai. Nah, jika sudah sesuai masih belum terbaca, mungkin masih proses, jadi harap bersabar sampai nanti semua diproses seperti itu. Nah, terkait info GTK lagi, jika Bapak Ibu terkendala login seperti ini, kita logout dulu. Nah, misalkan Bapak Ibu terkendala login, saya coba login dengan akun kepala sekolah saya yang agak bermasalah ya. Nah, kita masukkan kode pengamannya. Nah, jika Bapak Ibu klik masuk, statusnya seperti ini, pengguna ditemukan tetapi passwordnya tidak valid. Silahkan Bapak Ibu login melalui PTK Datadik ya. Tinggal buka saja PTK Datadik, kemudian ketikkan PTK Datadik kemdikbud.go.id, login menggunakan SSO, kemudian masukkan akun PTK-nya, kemudian klik masuk. Nah, jika seandainya masuk ke PTK Datadik juga tidak berhasil, maka Bapak Ibu harus mengupdate akun PTK-nya terlebih dahulu di manajemen sekolah ya. Silahkan koordinasi dengan operator sekolahnya. Setelah diupdate oleh operator sekolah, Bapak Ibu silahkan login ke PTK Datadik. Tidak butuh waktu lama, kurang lebih 5 menit setelah diupdate harusnya sudah bisa langsung login. Nah, jika sudah langsung login, klik di bagian biodata, scroll ke bagian bawah, kemudian klik buka info GTK seperti ini. Dia akan masuk ya, walaupun jika langsung login menggunakan info GTK itu tidak berhasil, Bapak Ibu bisa langsung login melalui ini ya, PTK Datadik. Nah, di sini untuk kepala sekolah saya juga yang ini statusnya masih di bagian beban mengajar itu belum valid ya, masih 0 semua karena tugas tambahannya belum terbaca. Oke, demikian informasi kali ini terkait info GTK 2024. Jika ada yang ingin tanyakan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.